Karena kalau pemerintahan gagal dalam membangun demokrasi, dalam melaksanakan amanahnya sebagai pemimpin, maka siapapun akan mencari sosok alternatif untuk dijadikan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya akan membacakan, menguber pernyataan dari mantan wakil presiden Yusuf Kalla, Muhammad Yusuf Kalla, sebagaimana dikutip detiknews.com. Di sini dikatakan fenomena Habib Rizik JK.2, ada kekosongan pemimpin yang serap aspirasi. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kalla menilai ada permasalahan pasca kepulangan Imam Besar FPI Imam Habib Rizik Syihab. JK mengatakan situasi ini karena terjadi kekosongan pemimpin yang mampu menyerap aspirasi masyarakat. Luar biasa ya. Dan kita tahu ini ada balasan, tanggapan dari Deputi KSP. JK singgung kekosongan kepemimpinan saat bahas HRS KSP.2, sangat politis. Minggu 22 November 2020. Jakarta, Deputi 4 Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP, Juri Ardiantoro. Juri Ardiantoro mantan Ketua KPU DKI, Ketua KPU Nasional pengganti Husni Kamil Manik yang meninggal di tengah jalan. Mempertanyakan maksud pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kalla jika terkait kosongnya kepemimpinan penyerap aspirasi yang disampaikan dalam acara webinar DPP PKS. Juri menilai pernyataan JK itu tidak relevan jika merujuk pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo Jokowi Wapres Ma'ruf Amin saat ini. Kita ketahui bahwa Juri Ardiantoro dari jurusan mana karena teman saya juga. Pertama, perlu diperjelas apa yang dimaksud kekosongan kepemimpinan aspiratif. Apakah Presiden dan Wapres atau DPR MPR atau kepemimpinan pada institusi-institusi lain? Kalau kekosongan kepemimpinan saja sebenarnya juga masih sah juga. Dan leadership itu sesuatu hal yang berbeda. Bisa saja ada leader tapi tidak ada leadership, ada pemimpin tapi tidak ada kepemimpinan. Nah, ini adalah kepemimpinan ditambah lagi aspiratif itu karena aspiratif itu kata sifat. Tapi kepemimpinan yang melaksanakan atau mengerjakan aspirasi ada saja tapi belum tentu aspiratif gitu Selain itu, juri menganggap pernyataan JK terlalu politis jika menghubungkan kekosongnya kepemimpinan aspirasi dengan Habib Rizik Syihab HRS. Pernyataan itu dinilai bisa mendelegitimasi kepemimpinan Jokowi. Kenapa begitu Aneh Ini aneh bin ajaib sebenarnya. Kenapa kalau kita menyebut Habib Rizik kepemimpinannya, katakanlah dia adalah sosok pemimpin yang aspiratif, yang inspiratif misalnya, lalu terkait dengan pemerintahan Jokowi. Ya sebenarnya kita paham psikologis politiknya Psikologis politiknya sederhananya begini. Tidak boleh ada dua matahari di sebuah republik. Apalagi pilpresnya masih lama satu. Apalagi yang satu berkuasa, yang satu jadi calon saja belum, kan begitu kira-kira. Jadi
Kalau dikaitkan dengan suasana psikologis seperti itu, ya bisa dipahami pernyataan itu ya. Dan terlalu politis, ya politis itu karena sikap pemerintah sendiri menurut saya terhadap Habib Rizik. Karena apa-apa yang berbau Habib Rizik itu tidak bisa diterima sebagai sesuatu fenomena sosial saja misalnya. Jadi mendengar Habib Rizik sepertinya tensi langsung naik, kira-kira begitu ya. Padahal kan dia kan warga negara biasa saja. Kalaupun ada memimpin organisasi FPI, bicaranya meledak-meledak dan lain sebagainya. Tapi jelas dia adalah warga negara Indonesia dan berhak untuk menginjakkan kakinya di Republik Indonesia dan diperlakukan secara adil sesuai dengan prinsip equality before the law ya. Kedua, pernyataan Pak JK adalah pernyataan yang sangat politis. Kepemimpinan aspiratif yang dinisbatkan pada sosok HRS adalah pernyataan politik yang dapat diduga untuk mendelegitimasi kepemimpinan Pak Jokowi, ucapnya. Merasa sendiri rupanya. Tapi sekali lagi ya, Juri Ardiantoro ini bicara atas nama siapa? Tidak boleh atas nama istana, karena menurut Muldoko yang bisa mengatasnamakan istana itu cuma 3. Kepala Staf Presiden sendiri, KSP Muldoko, lalu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Mensesnek Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang lainnya tidak boleh. Jadi apa yang disampaikan oleh Juri Ardiantoro ini bukan sikap KSP saya kira, dan bukan pula sikap istana, karena tidak berhak mewakili istana. Bisa jadi ini pendapat pribadinya. Sebelumnya, seminar yang diselenggarakan DPP PKS bertajuk Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Membangun Demokrasi yang Sehat pada Jumat 20 November lalu, JK menjadi pembicara dalam webinar itu. JK angkat bicara mengenai fenomena Habib Rizik yang meluas sehingga melibatkan TNI Polri. Kenapa masalah Habib Rizik Syihab begitu hebat permasalahannya sehingga polisi, tentara turun tangan? Sepertinya kita menghadapi sesuatu yang guncangnya yang ada. Kenapa itu terjadi? Ini menurut saya karena ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas, kata JK dalam webinar itu. Jadi sobat era sekalian, ya kalau memang ada kekecewaan terhadap pemerintahan yang saat ini berkuasa, ada kelompok yang katakanlah mencari pemimpin lain ya, pemimpin yang bagi dia lebih inspiratif dan aspiratif, ya tidak ada salahnya juga. Yang penting tidak boleh melanggar hukum ya. Masyarakat harus taat hukum dan negara tidak boleh menggunakan kewenangan konstitusionalnya secara sewenang-wenang. Kekosongan itu, begitu ada pemimpin yang karismatik, katakanlah karismatik begitu, atau ada yang berani memberikan alternatif, maka orang mendukungnya. Ini menjadi suatu masalah. Habib Rizik itu adalah sesuatu indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi kita, tambah JK. JK juga berbicara soal pandangannya terkait kenapa banyak orang lebih percaya kepada Habib Rizik ketimbang Partai Islam untuk menyuarakan aspirasinya. Menurutnya hal itu disebabkan kekosongan sistem demokrasi dalam ideologi Islam. Jadi tidak hanya soal kepemimpinan nasional yang dia masalahkan, tapi juga kepemimpinan Islam, terutama partai Islam atau partai yang berbasis massa dan ideologi Islam. Kenapa ratusan ribu orang itu dia tidak percaya berbicara? Kenapa tidak lebih percaya partai-partai terkhusus Partai Islam untuk mewakili masyarakat itu? Kenapa masyarakat memilih Habib Rizik untuk menyuarakan ia punya aspirasi? Itu pertanyaannya yang sangat penting untuk kita evaluasi. Jangka waktu khususnya PKS dan partai Islam lainnya, bahwa ada kekosongan sistem atau cara kita berdemokrasi, khususnya dalam ideologi keislaman yang kemudian diisi oleh Habib Rizik. Sehingga kita takut bahwa ini nanti demokrasi kembalikan demokrasi yang katakanlah sistem demo macam-macam, dan juga tentu merusak sistem kita semua, tutur JK. Ini translationnya bukannya transkripsinya itu benar apa enggak ya.
Ya benar, tapi memang bahasa lisan kadang-kadang kacau ya, EYD-nya. Menurut JK, Indonesia perlu mengevaluasi sistem demokrasi. Indonesia, kata JK, banyak belajar tentang demokrasi. Ya, saya kira begitu juga pendapat saya ya. Inilah suatu sistem evaluasi yang kita harus berikan. Kita harus pelajari bahwa kita bicara tentang kegagalan demokrasi zamannya kita pimpin. Kegagalan demokrasi dalam demokrasi Pancasila sehingga kembali menjadi miliform. Itu juga bisa sampai masalah ekonomi, juga masalah proses yang harus kita perbaiki, sehingga jangan kita kembali lagi ke demokrasi jalanan. Jadi partisipasi masyarakat itu bukan mendukung apa yang dipilihnya, tapi memilih jalannya sendiri menjadi demokrasi jalanan lagi, seperti yang terjadi pada reformasi ataupun pada tahun 6566. Ini bisa kembali terjadi apabila wakil-wakil yang dipilihnya tidak memperhatikan aspirasi seperti itu. Karena memang mungkin yang dipilihnya itu tidak dipilih secara langsung demokrasi TPS, tapi bukan orang yang tepat karena tidak mempunyai sesuatu kelebihan-kelebihan material, sehingga terjadilah seperti ini pungkasnya. Ya, kurang lebih bisa kita tangkap ya sobat era sekalian, walaupun bahasanya kalau kita sandingkan dengan ejaan yang disempurnakan memang agak ya lompat-lompat juga ya, subjek, predikat, objeknya. Tapi sebenarnya ini kritik mantan wakil presiden JK, dan secara implisit dia mengatakan bahwa kepemimpinannya pun bersama Jokowi ya bukanlah kepemimpinan yang membanggakan dari sisi pembangunan demokrasi kan. Dan juga tentu dia sendiri seperti mengakui ya bukan sosok aktif mungkin saat ini dan ketika memimpin, mungkin ya dalam benak dia, dan justru kebuntuan itu diisi oleh orang atau pemimpin seperti Habib Rizik. Jadi Habib Rizik itu adalah sebuah fenomena gagalnya pembangunan demokrasi di Indonesia. Jadi ini sebenarnya saudara sekalian, ini kritik yang luar biasa pada pemerintahan kita ini. Karena kalau pemerintahan gagal dalam membangun demokrasi, dalam melaksanakan ya amanahnya sebagai pemimpin, maka siapapun akan mencari sosok alternatif untuk dijadikan inspirasi. Sebagai contoh misalnya, ketika Orde Baru berkuasa, siapapun yang melawan pemerintahan Pak Harto, ya lawan. Maka terjadilah peristiwa 27 Juli tahun 1996 ketika sebuah kelompok ya yang berasal dari entitas negara menguasai secara paksa kantor PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro dan memunculkan korban. Bahkan sampai sekarang ada yang hilang dan tidak kembali. Kalaupun dianggap meninggal, kita tidak tahu di mana dimakamkan dan di mana jasadnya terakhir kali. Jadi saudara sekalian, kritik JK ini justru harus ditanggapi secara lapang dada, diterima secara legowo. Itulah problem kita. Sering banyak orang yang memimpin organisasi itu ada yang namanya kepemimpinan. Mungkin saja kita punya leader, tapi ada leadership. Yang penting tetap di channel ini, rayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diober jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.